Hai everybody, ketemu lagi nih di video berikutnya tentang ironi ya. Secara ada berapa tipe dari ironi itu, ada verbal, ada situational, ada dramatic. Pada video ini kita hanya membahas tentang verbal ironi. Are you ready guys? Kalau verbal ironi ini, kalau kita pahami adalah ada speaker, ada hearer, ada penutur, ada petutur. Ada si pembicara, ada si pendengar. Verbal ironi ini digunakan oleh si pembicara atau speaker ketika dia ingin menyampaikan sesuatu hal, tapi meaningnya berlawanan dengan apa yang ingin dia sampaikan. Oke, kalau kita pahami bahwa dia ingin menyebutkan A, tapi dia menyampaikannya dengan cara B. Oke, paham ya? Dia sebenarnya maksudnya adalah A, tapi dia tapi yang disampaikannya adalah dengan cara B. Kalau kita pahami, verbal ironi ini berbeda ya dengan sarkasm ya. Pasti pusing pula apa itu sarkasm ya. Kalau sarkasm ini merupakan salah satu jenis majas juga ya, atau dalam bahasa Inggrisnya figurative of language atau figure of speech ya. Tapi majas ya, sarkasm ini menggunakan kata-kata yang kasar atau pedas untuk menyakiti hati si pendengar atau orang lain. Dapat berupa cemoohan atau ejekan. Ya. Tapi verbal ironi bukan sarkasm ya, dia tidak ingin menyakiti orang lain. Itu perbedaannya. Kalau sarkasm dia ingin menyakiti, mencemooh atau mengejek si pendengar atau orang lain, sedangkan ironi tidak. Oke, paham ya? Kak, jadi gini, kalau misalnya dia ingin menyampaikan contohnya secara langsung ya, contohnya seperti ini. Kamarmu misalnya dalam kondisinya seperti ini, kamarnya itu berantakan, tidak disusunnya dengan baik, tapi dia sampaikannya kamar kamu indah sekali gitu ya, tapi dia menggunakan kata-kata yang halus, bukan kata-kata yang kasar. Jadi ketika dia mengatakan kamar kamu indah sekali, sebenarnya dia meaningnya adalah kamar kamu berantakan. Tapi kalau misalnya sarkasm, contoh sarkasm ini bisa kita lihat seperti ini. Contohnya seperti ini. Putih sekali wajahmu sampai bisa disendoki bedak. Berarti dia memakai bedak itu terlalu tebal ya. Dia pakai bedak ini mungkin berapa lapis. Jadi dia sebenarnya mencemooh ya. Putih sekali wajahmu ya, sampai bisa disendoki bedaknya. Berarti tebal sekali. Dia sini menyinggung ya, menyinggung si pendengar. Tapi sarkasm tapi kalau verbal ironi dia menggunakan kata yang sedikit lebih halus. Oke, sini lihatkan contoh yang lain. Contohnya seperti ini. Ada si Tom, dia membuat suatu kesalahan. Lalu temannya si Jane berkata atau ibunya berkata, "Nice going, Einstein." Ya. Padahal Einstein ini kalau kita ketahui adalah memang seorang ahli yang sangat terkenal, yang sangat cerdas ya. Di sini dia menggunakan kata nice going Einstein. Nice going Einstein ini sehingga si Tom ini dia tidak tersinggung dengan apa yang disampaikan oleh si Jen ya. Oke, contoh berikutnya adalah ketika kita pergi naik ojek pangkalan atau apa ya, ternyata terjadi kecelakaan gitu kan. Kecelakaannya terjadi mungkin karena ojeknya mungkin kencang-kencang,
ngebut-ngebut ya untuk mencari orderan yang lain gitu kan. Kita bisa mengatakan sebagai penumpang, you are a great driver. You are a great driver. Ketika sudah terjadi kecelakaan, kita bilang you are a great driver ya. Oh, jadi sehingga di sini ini adalah verbal ironi. Jadi ya, apa yang disampaikan oleh di speaker atau si pembicara itu berlawanan dengan apa yang dimaksudkan, maksudnya itu berbeda gitu kan. Tapi tidak dengan cara kasar ya. Lalu ada pula si Jenny, dia lagi jatuh ya, tersandung tuh jatuh. Lalu temannya bilang, slick move ya. Slick move, itu berarti, wow, slick move berarti ya. Contohnya seperti ini. Jadi paham ya apa itu verbal irony adalah ketika si speaker atau pembicara di mana dia menyampaikan sesuatu tapi dengan meaning yang berbeda. Jadi dia ingin menyampaikan A tapi dengan melalui B. Tapi ingat, dia tidak sarkasm, tidak menyinggung, tidak menyindir ya. Paham ya semuanya? Oke, kita lanjut ke, jadi arti sebenarnya apa itu verbal irony adalah apa yang disampaikan berbeda dengan apa yang dimaksud. Apa yang disampaikan berbeda dengan apa yang dimaksud, apa berbeda dengan apa meaningnya. Jadi itu paham aja, jadi kita hati-hati dalam kehidupan sehari-hari ini. Ketika seseorang berkata berbeda, kita jangan langsung iya aja, kita harus merenungkan, oh benarkah yang disampaikannya atau tidak ya. Oke, kita lanjut ke situational irony. Apa pula itu situational irony? Yaitu ketika situasi atau event yang akhirnya yang akhir dari situasi atau event itu berlawanan dengan apa yang kita ekspektasikan, yang apa yang kita harapkan. Berarti misalnya kita mengharapkan endingnya itu adalah happy ending ya, tapi ternyata endingnya itu sad ending. Jadi hati-hati dari situational irony ini adalah situasi atau kejadian yang endingnya itu berlawanan dengan apa yang kita harapkan. Ingat, ini adalah situation atau kejadian. Kalau verbal irony itu adalah tuturan. Tuturan yang disampaikannya berbeda. Oke, paham? Kita lihat pula contohnya. Pada situasinya seperti ini. Kita itu sedang membersihkan, mencuci mobil ya, sudah hitam, sudah berbadak, bedaknya sudah tebal ya, kita cuci mobil kita itu sudah bersih. Ternyata hujan. Berarti kotor lagi dong, mobil kita harus kita cuci lagi. Berarti situasinya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang kita harapkan sebenarnya adalah hari cerah, kita bisa lihatkan ke orang-orang, wah kita ini mobil kita bersih, kita suka kebersihan. Ternyata yang terjadi adalah hari hujan, berarti orang nggak tahu mobil kita baru dicuci atau tidaknya. Contoh berikutnya adalah Bill Gates. Kalau kita tahu Bill Gates ini adalah dia perusahaan Microsoft Office ya. Seharusnya dia menggunakan produk yang dia ciptakan, tapi dia menggunakan Apple. Itu kan berlawanan. Berarti seharusnya si Bill Gates ini dia menggunakan produknya, tapi dia menggunakan produk yang lain. Oke. Contoh yang berikutnya adalah some people are so poor. All they have is the money. Tanya, semua orang ini ya miskin, tapi yang mereka punya itu adalah uang. Berarti apa? Miskin di sini bukan miskin materi, tapi mungkin miskin dari segi attitude atau segala macamnya. Oke, ingat ya, kalau situational ini adalah situasi atau event. Kita fokus ke situasi atau event. Baik, jadi bisa diartikan situational irony itu adalah sesuatu something happen that we would not expect to happen. Berarti situational itu apa yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan.
Baik, kita lanjut ke dramatic irony. Apa pula itu dramatic irony? Pasti ini sudah mulai pusing-pusing lagi. Tadi ada sudah verbal, ada situational. Kalau dramatic irony ini adalah when the reader understand more about the event of the story than a character. So,